Hai, Mike di sini. Sejauh ini kita sudah mengenal Omen 15 di Indonesia ataupun Omen 17 di luar negeri. Tapi HP juga nggak mau ketinggalan dengan merilis Omen 16 di Indonesia sekarang mengikuti tren laptop gaming kekinian yang banyak ngeluarin versi 16 inchinya juga. Jadi, kita hari ini mau bahas soal Omen 16 versi AMD. Dimulai dari penampakan, sekilas kelihatan kembar ya dengan Omen 15 yang kita kenal sejak bulan Maret lalu. Logo dan bahan luarnya masih sama, diselimuti warna hitam finishing polos, dengan build quality yang kita bisa expect dari sebuah laptop Omen by HP. Singkat cerita, desainnya kalem dan gak norak untuk sebuah laptop gaming. Nah, apakah dengan penambahan ukuran layar setengah inci ini terasa jauh lebih besar? Well, lebarnya nambah sekitar 1 cm ya, tapi entah kenapa, bobotnya bisa berkurang 0,1 kg dari Omen 15. Secara footprint rasanya hampir nggak ada bedanya dari Omen 15, jadi more or less masih muat di tas laptop 15 inci. Kami selalu suka desain engsel yang agak di atas bodi gini, memungkinkan diangkat pakai satu tangan dan terasa kokoh. Dengan catatan flex yang kita temukan di layar laptop ini masih ada. Tapi nggak usah khawatir, udah ditambahkan penahan karet di sisi samping mengingat ada gap antara keyboard dan layar, usaha untuk membuat layarnya nggak gampang keteken. Jadi, apakah dengan layar 16 inci HP mengikuti tren layar QHD 165Hz? Jawabannya belum. Layarnya boleh udah nambah gede jadi 16,1 inch, tapi cenderung main aman dengan menetap di rasio 16:9. Disertai spek yang sama yaitu refresh rate 144Hz dan gamut sampai 100% sRGB. Berbeda dengan unit luar yang konon punya panel yang di bawah 90% sRGB. Ya, sejauh ini sebagian besar gamer dan creator masih puas-puas aja sih pakai resolusi dan refresh rate segini. Nggak ada urgensi tinggi buat langsung beranjak ke QHD. So, mungkin nggak apa-apa juga ya demi menekan harga. Posisi webcam tetap di atas, tidak berubah. Lanjut, Omen 16 termasuk salah satu laptop gaming dengan percolokan yang lengkap. Di sebelah kanan memang hanya ada 2 USB 3.2 Gen 1, namun di sebelah kiri ada charging port, LAN port, USB 3.2 Gen 1 lagi, mini display port, full HDMI port, USB-C 3.2 Gen 2, combo audio jack, dan buat kalian creator dengan kamera mirrorless atau DSLR, laptop ini punya full size SD card reader. Oke, giliran gua Rizky yang ngomongin soal dapur pacu. Laptop ini ditenagai salah satu prosesor laptop paling powerful yaitu Ryzen 9 5900HX. Ditemenin 16GB RAM DDR4 3200 dan untuk GPU-nya ada 2 SKU, ada yang memakai RTX 3070 dan ada juga yang lebih budget memakai RX 6600M. Keduanya juga dilengkapi dengan storage SSD PCIe Gen 3 X4 512GB. Kita mulai dari performa prosesor dulu. Jadi di Cinebench R15, performa dari Ryzen 9 5900HX ini menonjol banget di angka 2000-an. Tapi kerennya, SKU yang Radeon bisa punya skor Cinebench yang lebih tinggi. Kita nggak tahu apakah ini karena power managementnya yang berbeda atau gimana. Karena yang di versi RTX kami mendapatkan power draw-nya itu adalah sekitar 130 watt. Sementara di Radeon itu 115 watt. Somehow di antara kedua review unit kami, performa Ryzen 9 di SKU Radeon lebih menonjol selama benchmark. Apakah mungkin ini efek dari AMD Advantage yang mengamplifikasi performa melalui AMD Smart Shift dan AMD Smart Access Memory? Mungkin. Masuk ke 3D Mark Firestrike, lucunya skor physics dan graphics juga lebih tinggi SKU Radeon. Namun entah mengapa, skor combine dan yang overall bisa lebih tinggi RTX punya. Mungkin terbantu sama Tensor Core-nya. Di Firestrike Ultra semua skor itu berbalik. Di skor graphics, overall, ataupun combine, SKU dengan RTX 3070 punya skor yang lebih baik ketimbang SKU Radeon. Nah, kita masuk ke gaming performance. Jadi kita itu sebenarnya nggak terlalu compare banget gaming performance-nya itu antara kedua laptop ini berbeda berapa. Tapi ya inilah beberapa game yang sudah kami coba jalankan di kedua SKU. Ya, RTX 3070 tentu lebih handal di game yang support dengan DLSS dan RTX. Sedangkan untuk game-game AAA maupun kompetitif yang tidak memakai keduanya, RX 6600M sebenarnya nggak ketinggalan jauh. Contohnya kayak PUBG setting Ultra juga udah dapet jauh di atas 100 FPS misalnya.
Kalau ngomongin software produktivitas, kita juga mendapatkan dua performa yang berbeda antara versi Radeon dan juga RTX. Di Premiere Pro yang lebih unggul adalah yang SKU RTX, namun saat kita coba Blender, SKU Radeon malah mempunyai render time yang lebih singkat. Nah, buat suhu untuk SKU 3070, suhu dari CPU-nya hanya mentok sampai 90 derajat, sementara SKU yang Radeon bisa mencapai 99 derajat. Ya namanya punya performa yang lebih besar, dengan prosesor yang sama, suhunya juga pasti ikut naik. Tapi overall, suhu dari Omen HP ini nggak bermasalah sama sekali. Berkat desain cooling yang bagus dan posisi lubang intake yang pas dengan fan-nya, suhu komponennya dan juga suhu surface udah pada adem semua. Setelah kita ngomong performa, waktunya kita untuk bongkar laptopnya. Buat upgradability, laptop ini punya 2 slot M.2 yang sudah support PCIe Gen 3 X4 yang dimana satu udah diisi dan juga 2 slot SODIMM RAM yang sudah diisi dengan 2x8GB. Secara experience, laptop gaming ini enak banget buat dipakai berbagai macam penggunaan. Main game layarnya udah 144Hz, buat dibawa content creating ada full size SD card, lalu monitornya juga udah punya color gamut yang cantik. Dan kalau mau dicolok ke layar eksternal pun, HDMI portnya sudah bisa deliver refresh rate sampai 240Hz. Selain itu, keyboardnya juga punya travel yang dalam dan touchpadnya juga sudah support Windows Precision. Hanya saja battery life-nya di sini nggak terlalu lama banget apabila butuh untuk dibawa kemana-mana, tapi kalaupun mau mobile, bawa adapternya juga nggak masalah. Ukurannya memang gede, namun nggak terlalu berat untuk sebuah adapter laptop gaming. Oke, cukup ngomongin pengalaman, kita mau bahas salah satu software Omen yang sekarang sudah di-redesign menjadi lebih intuitif. Dari yang namanya Omen Command Center, sekarang namanya adalah Omen Gaming Hub. Seperti biasa, di dalam software ini kita bisa mengatur 4 zona backlit keyboard, profil laptopnya juga seperti yang casual atau performance bisa diganti, dan juga kita bisa mengatur fan speed. Yang baru adalah sekarang ada list kayak My Game, seperti kita bisa melihat list game-game yang terinstall, lalu ada coaching yang sebenarnya kita belum tes, dan juga remote play yang katanya kita bisa mainin game yang ada di Omen dengan laptop lain, jadi kayak semacam streaming game gitu. Tapi karena keterbatasan waktu peminjaman laptop ini, kita masih belum sempat tes fitur tersebut. Omen 16 by HP datang dengan harga yang bagus untuk performanya, terus juga punya cooling bagus. Mana lagi enaknya punya 2 opsi GPU, bisa pilih tim Radeon maupun tim GeForce. Dan berhubung rival-rivalnya udah punya layar QHD, menurut kami nggak ada salahnya gitu HP main aman dengan layar Full HD saja, biar bisa menekan harga dan toh belum banyak gamer yang segitu demandingnya layar QHD. Mungkin saran kami untuk Omen 16 tahun depan adalah perkecil bezelnya biar bisa lebih compact dan kelihatan lebih cakep. Well, kalau mau mendang-mending mana GPU yang lebih bagus atau mana laptop yang lebih bagus, bisa langsung ke komentar. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Jaga terus kesehatan, and as always, stay safe.